juga kabar anak-anak di kelas selama ini Bu? Alhamdulillah anak-anak nampaknya senang ya. Oh ya Bu, kita nanti akan mengadakan observasi kompetisi Bu ya. Ini kita mulai dengan percakapan Pak observasi. Kita mulai nanti rencananya Ibu kelas berapa Bu nanti mengajarnya? Kelas 7F. Kelas 7F nanti rencananya Ibu membawakan topik apa Bu? Yang akan membawakan itu menyimak cerita fantasi. Menyimak cerita fantasi. Wow, bayang saya berarti Ibu nanti menayangkan sesuatu Bu? Ya, ada tayangan itu. Itu ceritakan yang dulu Bu ya. Baik, kita mulai Bu dengan jadwal dulu Bu ya. Rencananya pelaksanaan supervisi kita untuk minggu yang minggu tanggal berapa nih? Tanggal 21 November. Mudah-mudahan bisa kita kondisikan Bu ya hari Selasa. Nah, dalam kegiatan pembelajaran fantasi nanti tujuan yang ingin dicapai apa Bu? Tujuan yang akan saya sampaikan nanti ke peserta didik Pak itu menganalisis atau mengevaluasi informasi tentang berupa gagasan, pikiran yang akan mereka tuangkan dalam cerita fantasi nanti yang akan ditayangkan. Oh. Nah, selama kegiatan pembelajaran nanti apa area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut? Area pengembangannya itu adalah pengolahan diri, kesadaran diri anak-anak, kesadaran sosial. Kesadaran sosial. Ya, Ibu sampaikan kesadaran sosial seperti apa Bu ya? Kesadaran sosial itu seperti mereka dengan teman-teman mereka seperti apa ketika menonton cerita fantasi yang akan ditayangkan nanti. Artinya ini akan menarik bagi anak-anak Bu, karena ini artinya anak-anak menonton bukan asik saja dengan dirinya sendiri Bu ya, tapi juga ada refleksi ke teman-temannya. Nah, strategi yang Ibu siapkan apa Bu? Penggunaan apakah, menonton apakah, menayangkan apakah? Nanti strategi yang akan saya sampaikan itu kalau video, Pak, berupa video, film, cerita fantasi, menggunakan proyektor juga, terus ada PowerPoint dan HP tentunya. Wah, edisi mobil Iya, HP itu medisnya, Pak. Oh, HP itu edisi Iya, untuk refleksi dan evaluasinya Bu Iya. ya. Untuk video-video tayangannya Ibu sudah mempersiapkan videonya? Terus ya, Jangan tayangannya tepat, misalnya tepat ya, untuk anaknya mudah dicerna ceritanya itu dan memang unsur fantasinya Bu ya, unsur yang agak luar biasa juga. Saya lihat RPP Ibu, modul Ibu sudah sangat terstruktur dengan baik. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan bisa terkondisi pada hari hanya. Jangan lupa diberitahu anak-anaknya untuk membawa HP. Ada lagi Ibu yang akan Ibu sampaikan? HP-nya itu cukup. Cukup, mudah-mudahan di hari H dapat kita laksanakan dengan baik ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
depan. Perhatikan depan. Hari ini kita akan belajar tentang menyimak cerita fantasi. Kemarin kita sudah belajar tentang cerita fantasi. Sudah belajar. Apa yang kalian pelajari minggu kemarin tentang apa yang minggu kemarin? Tentang pengertian cerita fantasi. Tapi sebelum kita ke cerita fantasi, Ibu mau kasih lihat dulu sama kalian kesepakatan kelas ya. Terus masalah memuncak itu namanya komplikasi. Terus yang ketiga ada resolusi. Siapa yang tahu resolusi apa? Gambarannya seperti apa resolusi itu? Intan? Apa Intan? Apa resolusi? Apa itu resolusi? Resolusi apa? Ada yang tahu? Ya, resolusi itu berisi penyelesaian masalah dan masalah itu mulai mereda. Itu namanya resolusi. Masalah mulai mereda. Nah, selesai ceritanya. Ya, itu struktur. Itu yang kemarin kita pelajari, struktur dan pengertian cerita fantasi. Ya. Terus lanjut. Kalau hari ini yang kita pelajari adalah tentang apa? Menyimak cerita fantasi. Menyimak cerita fantasi. Nanti ada cerita fantasi yang kalian tonton ya. Ya, kalian tonton. Sebelumnya lihat ciri-ciri cerita fantasi itu ada 7 ciri. Ciri cerita fantasi ada 7. Satu, cerita fantasi mengandung keanehan, keajaiban, kemisteriusan. Nah, kalau kemisteriusan, keanehan seperti apa keanehan? Keanehan. Cerita fantasi sebenarnya sihir itu aneh, misterius, ya, keajaiban. Masa ada karpet yang bisa terbang? Ada 3 ya, cerita. Karena ada 3 tadi kan, ya. Latar ada 3 kan? Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Nah, 3-tiganya diisi. Mana seperti apa? Kita mulai ya. Mulai lagi ya. Karung tersembunyi. Ikut denganku. Ayolah. Harta karun. Oke, ayo pergi. Aladin duduk di atas untanya dan mereka pergi untuk perjalanan mereka. Mereka berjalan selama beberapa hari pada badnya. Akhirnya mereka sampai di 2 gunung yang dipisahkan oleh jalan yang sempit. Kita sudah sampai. Cari batang kayu untuk menyalakan api. Saat api sudah menyala, dia menaburkan bubuk ke dalam api itu dan mulai bergumam kata-kata ajaib. Dan api besar dan terbelah-belah. Dari bawah sana muncul batu marmer dengan cincin di atasnya. Wow. Apa yang terjadi, Paman? Aku takut. Jangan takut, lakukan yang kukatakan. Di atas batu itu ada harta karun yang akan menjadi milikmu. Jadi kau harus lakukan yang kukatakan. Pertama, kau ambillah cincin ini. Aladin mengambil. Tokohnya ada berapa orang? 5 pernah? 5 pernah? Ada 6. Yang pertama Aladin. Bagian yang keempat, yang 5. Ada nggak suka nih? Lihat nih. Sudah paham semua? Sudah paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Masih semangat ya ini? Masih? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat apa tepuk satu?
Baik, assalamualaikum warahmatullahi Supervisi wabarakatuh. bimbingan dan bimbingan konsep. Apa kabar Bu ya hari ini? Supervisi bimbingan. Alhamdulillah, semoga baik terus ke depannya Bu ya. Nah, kemarin kita sudah melakukan 2 kegiatan awal Bu ya, yaitu Oh ini kok pra observasi, kemudian observasi. Hari ini kita menuntaskan Foto, kegiatan iya. Nggak supervisi usah foto dengan gambar satu, nggak usah, kegiatan ya, Kak? pasca observasi. Foto. Hari ini cuma ngobrol-ngobrol saja Bu ya, tentang apa yang Supervisi sudah bimbingan. dikerjakan. Nanti saya juga menyampaikan hasil penilaian Bu ya. Sebelum kita mulai, boleh Ibu review nih. Video ini Ibu lagi apa nih? Kita putar dikit Bu ya. Nih, lagi apa nih? Boleh cerita dikit Bu? Video ini lagi mengadakan krisis Pak. Oh, kuis. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oh, Panggilan anak-anak untuk pesawat dan berfungsi pesawat menggunakan Sekali handphone lagi, ya. panggilan untuk ketua kelas dan bendara kelas 8D ditunggu di ruangan Ini sekarang. bagian dari materi atau ice breaking? Materi. Materi. Setelah oh. materi baru Nah krisis. itu Oke. foto. Pendalaman materinya ini Bu ya. Fotonya. Berarti Ibu sudah menerapkan teknologi Bu ya dalam pembelajaran. Baik Bu, saya sampaikan dulu hasil observasi kemarin. Nampaknya Ibu sudah sangat siap, mulai dari RPP Ibu sudah buat dengan sangat bagus perencanaannya, mulai dari tujuan pembelajarannya jelas sampai ke LKPD-nya ada Bu. Inilah contoh RPP yang bagus, model yang bagus ya. Kemudian selama observasi Bu, kalau saya lihat centangnya dapat semua Ibu, mulai dari kalender pendidikan, program tahunan sampai ke bank soal ada Ibu. Terakhir, nah untuk instrumen kalau kita lihat Ibu sudah menyiapkan peserta didik dengan baik, saya centang dia melakukan apesepsi biaya, maka skornya tertinggi Bu, 4. Hanya ada dua poin yang 3, yaitu memang ini karena tidak bisa juga dilihat dalam putaran 2 jam pelajaran Bu, menggunakan beragam pendekatan. Biasanya ini kan 1 semester gitu ya. Ini 3. Kemudian satu lagi, memfasilitasi siswa melakukan pameran turnamen. Nah, kita kan cuma 2 jam, jadi ini untuk durasi 1 semester. Jadi poinnya 3. Total akhir Bu, skor untuk 3, kolom 3 itu 6, di kolom 4 112. Jadi untuk Ibu Ira skor akhirnya adalah 118 per 120 kali 100 dengan skor perolehan 98,3 dalam kategori amat baik. Nah, mari kita bicarakan Ibu, bagaimana refleksi catatan Ibu selama mengajar kemarin. Boleh Ibu sampaikan. Alhamdulillah kemarin itu anak-anak senang Pak, karena mereka menggunakan IT kan, menggunakan laptop, mereka nonton film. Nah, jadi mereka senang Pak. Iya betul. Karena Ibu di sini saya lihat di RPP di modulnya Ibu menayangkan video dongeng Bu ya. Iya. Tentu lebih menarik Bu ya daripada kita bercerita terus anak berimajinasi, beraneka ragam imajinasinya. Kalau kita tayangkan dalam bentuk video jadi lebih menarik Bu ya. Baiklah, itu refleksi Bu. Ada lagi tambahan Bu? Selain suasana baru tentu diperoleh Bu ya di ruangan tersebut. Kemudian setelah mengalami pembelajaran yang menyenangkan tersebut, kedepannya apa tindak lanjutnya Bu? Tindak lanjutnya lebih menggunakan lagi metode yang lebih bervariatif lagi. Oke, jadi Ibu gunakan metode yang tidak hanya satu ya. Kuisis menarik. Nanti kalau hampir setiap pembelajaran kita gunakan kuisis, mungkin ada titik jenuh Bu ya. Jadi mungkin bisa kita ganti dengan yang lain. Di internet ternyata banyak juga ya aplikasi. Nanti ya, Ibu lah yang nanti mengeksplorasi Bu ya, games apa saja yang bisa kita gunakan. Jadi metode yang variatif. Selanjutnya Bu, apalagi kira-kira yang akan ditindaklanjuti?
menggunakan biasanya menggunakan itu menggunakan proyektor dan menggunakan metode-metode yang seperti komputer, TIK. Oke, oh jadi ibu berupaya untuk kedepannya konsisten memanfaatkan peralatan proyektor, laptop, dan lainnya ini mau ya. Oke. Pertanyaan saya sama seperti Bu Abah tadi. Ini hadirnya alat-alat IT ini, pertanyaan saya, ini tentu barang yang merepotkan. Nah, kira-kira bagaimana pendapat? Iya merepotkan Pak, tapi sarana pendukung itu Pak. Oh. Di dalam kelas itu sarana pendukung, salah satu sarana pendukung. Itu poinnya Pak. Jadi memang konsekuensinya repot Bu ya. Iya. Kita butuh tim, justru disitulah namanya kolaborasi. Kalau saya lihat di persiapan ibu juga mengajak anak-anak kelas lain untuk mempersiapkan ini. Nah itu kami sangat support Bu, bagus Bu. Jadi kita bentuk tim siswanya untuk menata benda-benda yang merepotkan ini. Tapi kata tapi yang ibu tadi itu lebih penting. Tapi semuanya ini pada akhirnya membantu menunjang proses pembelajaran kita Bu ya, sehingga pembelajaran tersebut menyenangkan. Ya itu saja Ibu, percakapan pasca observasi kita. Konsisten saja dengan apa yang sudah dilakukan walaupun di luar program supervisi. Mudah-mudahan Ibu juga merasa senang dengan kegiatan ini dan tidak merasa diawasi. Oh ya, satu lagi Bu, pada saat supervisi saya hanya hadir beberapa menit saja pada awal pembelajaran, memastikan kondisinya seperti yang direncanakan. Siswa, ADM dan lain-lain sudah saya pastikan komplit. Kemudian beberapa menit kemudian saya meninggalkan ruangan tersebut. Saya menginginkan suasana yang real alami. Namun saya menitipkan satu benda teknologi untuk merekam seluruh kegiatan. Nah, apakah supervisi seperti ini menurut Ibu cukup baik untuk kita lakukan? Apakah kedepannya memang harus saya supervisor lain tuh harus nongkrongin dari awal sampai akhir? Kira-kira bagaimana? Kalau seperti ini cukup baik Pak, karena guru yang ada di depan tidak canggung, tidak merasa terawasi. Jadi kayaknya memang bagus kalau pakai CCTV. Baik, terima kasih Bu. Jadi mudah-mudahan teknologi yang kita manfaatkan sekarang ini dapat kita lanjutkan terus Bu ya. Nah ini salah satu buktinya. Jadi kegiatan ini terekam sempurna Bu dari awal sampai akhir dari 2 angle kamera. Ya mudah-mudahan. Baiklah Ibu, demikian kegiatan supervisi kita pada kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan Ibu tetap bisa menghadirkan terus suasana menyenangkan di ruang kelas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.